Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Zafi Praditya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa mutasi. Sebelum itu saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bu Agis selaku guru biologi saya yang akan mendengarkan penjelasan secara singkat dari saya tentang mutasi-mutasi. Yang pertama itu ada mutasi somatik dan germinal. Mutasi somatik adalah perubahan genetik yang dimana perolehan oleh sel dapat diwariskan kepada keturunan sel yang mengalami pembelahan. Ciri-cirinya itu mutasi ini tidak dialami oleh keturunan selanjutnya, cuma dialami oleh satu individu yang dimana ketika melahirkan keturunan selanjutnya tidak akan terrealisasi oleh mutasi dari somatik. Lalu yang kedua ada somatik germinal. Somatik germinal adalah somatik yang dimana materi genetik akan diwariskan juga kepada keturunan selanjutnya. Dia itu memengaruhi kepada keturunan selanjutnya. Contohnya itu dari penyakit-penyakitnya itu yang pertama dari penyakit somatik. Yang pertama ada sindrom Sturge-Weber yang dimana ditandai dengan cap warna merah anggur pada tubuh seorang anak. Lalu yang kedua itu penyakitnya itu adalah kanker karsinoma sel basal. Dari namanya aja sel basal berarti itu ada pada sel basal. Dia ini ditandai dengan benjolan berdarah yang semakin membesar pada suatu daerah tubuh, yang semakin lama akan semakin membesar. Lalu ada kanker kulit. Kanker kulit ini dialami oleh individu karena yang pertama dari sinar UV matahari. Pasti itu sangat berbahaya untuk kulit. Dia itu akan mengalami yang namanya pemerahan pada sekitaran area kulit yang terkena sinar UV. Lalu penyakit dari germinal itu ada sindrom Down. Down ini dia itu adalah kelainan pada kromosom atau kelebihan dari kromosom yang harusnya umumnya seorang anak atau seorang bayi itu 46 kromosom, tapi di dalam sindrom Down ini ada 47 dari kromosom. Lalu ada sindrom Turner, yaitu kromosom yang dimana hanya memiliki satu kromosom. Berarti dia mengalami kehilangan kromosom. Itu dampaknya mirip-mirip dengan sindrom Down. Lalu ada mutasi yang kedua, itu mutasi genetik. Mutasi ini biasanya terjadi pada nukleotida dari DNA yang membawa pesan di suatu gen tertentu. Mutasi gen ini biasanya disebut dengan mutasi titik yang merupakan perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam gen tunggal, satu gen tunggal. Jenis-jenis dari mutasi gen ini, yang pertama ada mutasi diam, yang kedua itu mutasi salah makna, yang ketiga itu mutasi tak bermakna, yang keempat itu mutasi pergeseran, dan yang kelima adalah transisi dan transversi. Adapun penyebab-penyebab dari mutasi genetik ini, yang pertama dari substitusi, yaitu pergantian basa. Yang kedua itu ada pergeseran rangka tulang pada manusia. Yang ketiga itu transposisi. Lalu contoh dari penyakit genetik ini, yang pertama ada hemofilia, yaitu gangguan ketika darah tak membeku secara normal. Lalu ada Huntington, yang dimana itu adalah kerusakan pada sel saraf. Lalu yang ketiga adalah anemia sel sabit, yang dimana sel darah merah itu rusak, entah itu dari partikelnya ataupun dari pembawa-pembawa dari sel darahnya itu sendiri. Lalu ada alkaptonuria, yaitu dimana urin ataupun beberapa bagian kulit itu menjadi berwarna hitam. Lalu
ada mutasi yang terakhir, yaitu mutasi translokasi, yang dimana jenis mutasi ini adalah satu segmen kromosom, dia itu akan berpindah kepada kromosom yang lain. Nama istilahnya itu namanya homolog atau berbeda jenis, dia itu berpindah kepada kromosom yang berbeda jenis lah gitu. Mutasi ini berdampak pada struktur dan juga fungsi dari genetik, sehingga dapat menyebabkan yang namanya gangguan pada genetik ataupun penyakit-penyakit pada genetik. Lalu, adapun karakteristik dari jenis-jenis pada translokasi. Yang pertama itu translokasi seimbang, atau dalam bahasa biologinya itu translokasi resiprok. Ciri-ciri dari translokasi seimbang ini, yang pertama, tidak ada materi genetik yang bertambah ataupun berkurang pada dari translokasi ini sendiri. Lalu ada segmen kromosom yang hanya bertukar tempat. Jadi di mana kromosom yang A pindah ke B, yang B pindah ke A. Lalu dia ini tidak menimbulkan efek secara langsung kepada individu, tetapi dia mirip dengan mutasi mutasi germinal. Dia itu hanya dialami oleh keturunan selanjutnya, yang dimana berarti mutasi yang individu ini tidak mengalami, lalu untuk keturunannya itu mengalami yang namanya mutasi translokasi itu. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu translokasi tidak seimbang. Dalam biologinya itu non resiprok. Yaitu berarti kan kalau misalnya resiprok itu dia tidak mengalami, berarti di non resiprok ini dia mengalami penambahan dan pengurangan atau kehilangan dari materi genetik. Lalu dalam ciri-ciri yang kedua dari tidak seimbang ini, dia dapat menyebabkan masalah-masalah perkembangan gitu, entah dari individu ataupun keturunannya, entah kelainan bawaan ataupun kelainan-kelainan lainnya. Lalu ada translokasi Robertsonian. Ini terjadi karena antara dua kromosom, yaitu akrosentrik dan juga sentrosom. Dia bergabung lalu membuat satu kromosom yang sangat besar. Itu akan mengalami namanya kelainan genetik yang sangat berbahaya untuk keturunan dan juga individu itu sendiri. Adapun dari faktor-faktor eksternal di dalam diri, di luar maksudnya, eksternal, ada seperti radiasi bahan kimia. Lalu ada kesalahan pada pembelahan sel pada sistem meiosis dan juga mitosis. Dampaknya itu yang pertama pasti kelainan genetik dan juga keguguran ataupun kemandulan, dan terakhir adalah kelainan kongenital. Biasanya itu terjadi kepada seorang ibu ataupun seorang bapak, biasanya lebih dominan kepada seorang perempuan karena dia yang menghasilkan keturunan selanjutnya. Jadi mungkin segitu saja penjelasan dari beberapa mutasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan dan juga ada penyampaian yang salah. Saya ucapkan terima kasih telah memerhatikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.